Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Nah, dengan nikmat sehat inilah Warisan Berkah akan sharing mengenai perkebunan sawit berdasarkan pengalaman kurang lebih ada sekitar 28 tahun. Dan kali ini Warisan Berkah akan sharing mengenai pemanfaatan limbah lingkungan sekitar kita untuk kita manfaatkan jadi pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan tujuan untuk memangkas kos dana pemupukan seefisien mungkin. Karena moto dari Warisan Berkah, berkebun cerdas, cermat, kreatif, tentunya ramah lingkungan. Dengan tetap memegang prinsip ekonomi, yaitu memperkecil biaya pengeluaran pemupukan dan berusaha untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Tentunya walaupun bahannya itu dari limbah-limbah, tetap kita memperhatikan kandungan-kandungan unsur haranya seperti nitrogen, kalium, fosfor, dan magnesium. Nah, bagaimana caranya untuk mencukupi unsur haranya? Dengan menggunakan bahan pemupukan dari limbah-limbah sekitar lingkungan kita. Tentunya hasil panennya tidak mau kalah dengan pemupukan yang secara kimia. Bagaimana, penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go! Oke guys, bahan apa saja yang digunakan oleh Warisan Berkah untuk kebutuhan unsur haranya agar tercukupi? Karena bahan pupuk organik itu ada sekitar kita yang tanpa biaya alias gratis. Bahan pembuatan pupuk organik ini yang terutama itu dari sekitar perkebunan sawit itu sendiri. Di antaranya memanfaatkan hasil pruningan pelepah sawit untuk kita jadikan pupuk kompos di tempat. Mengenai cara pembuatan pupuk kompos di tempat ini sudah kita videokan, tinggal klik cara pembuatan pupuk kompos di tempat area. Dan juga bahan pupuk komposnya di tempat ini dari gulma yang tidak bermanfaat waktu kita merawat rumput-rumput atau gulma-gulma keras itu kita babat, kita jadikan pupuk juga seperti membuat pupuk kompos pelepah sawit. Nah, inilah yang dilakukan oleh Warisan Berkah selama berpuluh-puluh tahun. Pupuk kompos ini bagi tanaman sawit itu merupakan makanan tambahan atau cemilan bagi kelapa sawit. Pupuk kompos ini selalu tersedia dari alam, tinggal kita pandai-pandai untuk mengolahnya menjadi pupuk yang bernilai tinggi dan bermanfaat sekali untuk menjaga kelembapan tanah khususnya di musim kemarau. Nah, unsur dari pupuk kompos ini itu kebanyakan mengandung unsur nitrogen dan kita saatnya kembali ke alam. Dan mengenai cara pemupukan selanjutnya itu yang paling banyak bahan utamanya itu dari air kolam yang sudah kita olah, kita fermentasi dengan menggunakan probiotik atau E4. Cara pembuatan probiotik juga sudah kita videokan. Karena bahan pengurainya ini dari bakteri atau hewan yang tidak kasat mata. Bakteri ini berfungsi untuk menguraikan bahan-bahan yang calon untuk kita jadikan pupuk kompos dan pupuk organik.
Dan tahap selanjutnya untuk membuat pupuk organik cair itu kita memanfaatkan lingkungan sekitar rumah. Nah, mengenai bahan limbah sekitar rumah itu kita memanfaatkan limbah dari pembuangan sisa-sisa dapur seperti itu nasi, sayur-sayuran, dan cucian beras atau leri. Dan mengenai limbah dari pasar itu kita memanfaatkan limbah-limbah juga itu seperti sisa-sisa sayuran yang sudah diapkir, kemudian itu buah-buahan juga, itu buah-buahan yang sudah busuk sudah diapkir. Dan juga kita memanfaatkan air kelapa. Itu kita bekerja sama dengan warung-warung yang menjual parutan kelapa siap saji. Dan mengenai bahan-bahan yang nanti kita jadikan pupuk organik ini itu kita dapatkan secara gratis. Dan bahan-bahan selanjutnya yaitu kita bekerja sama dengan peternakan ayam potong. Nah, di situ kita juga banyak kita mengambil secara gratis dengan sistem saling menguntungkan. Seperti dari limbah bulu ayamnya itu banyak mengandung unsur nitrogen. Kemudian limbah dari waktu pemotongan itu dari ususnya yang sudah diapkir, khususnya usus buntu, itu kita jadikan pupuk juga. Dan yang usus-ususnya kita jadikan pakan lele dumbo yang sudah kita rebus. Nah, airnya itulah kita manfaatkan untuk jadi pupuk cair. Kemudian bahan selanjutnya yaitu ayam tiren atau ayam mati kemarin. Ayam tiren ini kita olah dulu, kita bakar, baru selanjutnya kita rebus. Nah, dari bakaran dan rebusan ayam tiren inilah ini bermanfaat sekali untuk kita jadikan pakan lele dumbo. Nah, dari air rebusan itu yang banyak mengandung kotor-kotorannya itu kita manfaatkan untuk kita jadikan pupuk organik cair. Dan bahan selanjutnya itu sekitar 75% itu yang paling banyak ini dari air kolam. Nah, inilah kita memanfaatkan lingkungan sekitar rumah untuk kita jadikan kolam. Di samping kita bisa menambah dana dari dapur ngebul, juga airnya ini kita manfaatkan untuk jadi pupuk cair. Bahan yang paling terbanyak ini dari air kolam. Nah, kita lihat hasil panen sawitnya ini hasil dari pemupukan organik yang dilakukan ini kurang lebih itu sekitar 28 tahun. Dan mengenai pupuk organik ini itu kita pemakaiannya itu sekitar kurang lebih 85 sampai 90%, dan sisanya itu 15% itu kita menggunakan pupuk kimia. Dengan hasil panennya itu per hektar itu rata-rata di musim trek ini per bulan itu masih bisa panen kurang lebih hampir 2 ton. Dengan biaya pemupukannya secara organik ini per tahun itu per hektar kurang lebih itu sekitar 1 jutaan. Itu beda jauh. Yang pemupukannya itu secara kimia itu per hektar per tahun itu sampai mencapai puluhan juta. Itulah informasi mengenai pengalaman warisan berkah yang memanfaatkan limbah lingkungan sekitar perkebunan sawit dan sekitar lingkungan rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi nanti masih di seputaran wajah desa ekstramirigasi Hitamulu Merangin Jambi. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.